Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Fitriani dari Sejarah 2021. Di sini saya akan membawa mengenai keterampilan mengelola kelompok kecil dan perorangan. Adapun masalah yang dihadapi, di mana peserta didik memiliki karakter yang berbeda-beda sehingga saja kesulitan menghadapi setiap peserta didik. Adapun solusi yang akan dibawakan mengenai pembelajaran yang bervariasi dan juga membimbing setiap anak untuk memperhatikan pembelajaran. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau baiknya kita udah terbilang buat pelajaran agama nanti beneran juga. Jadi materi kita lagi ini akan berkaitan dengan materi kita minggu lalu. Ada yang masih ingat minggu lalu kita bahas apa? Oke, Resi. Oke, betul. Jadi minggu lalu kita sudah membahas mengenai latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Nusantara. Jadi masih ada ingat apa yang menjadi latar belakang kedatangan bangsa Barat itu sendiri Nusantara? Oke. Oke, ada yang lain? Ya, Resi. Oke, satu lagi ada yang lain? Oke, Edo. Oke, itu saja ya. Berikut tabel perangkat saya ini. Jadi tadi mau tambah Barat itu Nusantara. Jadi hari ini kita membahas mengenai jalur apa? Nah, dapat juga pembelajaran lain, terjemah memahami konsep dasar jalur apa di Nusantara dan juga dapat menjadi pengerti jenis rupa kota yang dikembangkan di jalur apa tersebut. Nah, dapat pembelajaran hari ini kita akan menggunakan metode diskusi di mana itu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Adapun perhitungan kelompok kita menggunakan sistem hitung. Paham anak-anak? Oke, kita mulai ya. Sistem kelompok mungkin bisa dari fisika dan ibu mulai dari 1 sampai 4 seterusnya. Sudah dalam kelompok masing-masing? Jadi ibu kita perhatian anak-anak. Alat tulis kecuali pembelajaran tadi tolong simpan perhatian, HP dan sebagainya. Materi hari ini tolong simak video depan ya. Mulai ya. Berabad-abad lalu, tempat telah menjadi komoditas bernilai tinggi dari banyak kepulauan di Nusantara sampai jalur rempah menjadi bukti biasa. Jalur rempah tidak hanya berasal sendiri, dalam berkembang kadernya ini dan menjadi nafas kebudayaan berada Indonesia. Inilah jalur rempah, jejak kekayaan bangsa di masa lalu yang terus dijaga dan direkonstruksi. Suatu program yang diusahakan secara kolektif untuk maju sebagai warisan dunia UNESCO. Oke, bisa dilihat gambar di depan anak-anak. Di sini ada 2 rute. Yang pertama yang merah sini merupakan jalur sutra, sedangkan yang biru sendiri merupakan jalur rempah. Nah, jadi sejak 4.500 tahun yang lalu, nenek moyang kita ini sudah memperkenalkan sudah memberikan warisan budaya yang ternilai yaitu jalur rempah. Adapun jalur rempah ini sendiri merupakan jalur yang dibawa oleh nenek moyang kita ke beberapa negara. Di mana jalur rempah sendiri merupakan jalur pertama yang diperkenalkan oleh nenek moyang kita sebelum adanya jalur sutra itu sendiri. Jadi di mana Nusantara sendiri merupakan titik poros atau sebagai titik nol dari semua tata niaga rempah di dunia. Nah, kita ketahui bahwa Nusantara sendiri merupakan tempat punya rempah-rempah istimewa yang bernilai tinggi, baik seperti cengkeh, pala, lada, dan sebagainya. Nah, jadi rempah-rempah ini sendiri nantinya sampai ke belahan dunia lain karena adanya perdagangan Nusantara yang dibawa dan diperdagangkan oleh nenek moyang kita melalui pelayaran samudra dan tadi melalui jalur sutra dan juga jalur rempah. Nah, pada penyebab saat ini nanti yang melayani Nusantara mencari rempah sehingga terjadinya perdagangan. Adapun perdagangan asli sendiri meninggalkan jejak seperti arsitektur, benteng, bangunan, bahasa, ritual, dan agama serta budaya. Contohnya, bukti dari peninggalan atau yang sampai saat ini masih kita rasakan dari pelayanan-pelayanan baik itu pelayanan samudra maupun baik itu pelayanan jalur sutra maupun jalur rempah. Ada yang bisa menjawab?
Abim. Oke, itu ya. Irfan. Oke, betul. Jadi kadang teman-teman seperti pelayaran, pelabuhan, agama, seperti agama Hindu, Buddha, dan sebagainya. Jadi adapun tugas diskusi hari ini, kelompok pertama akan membahas mengenai Jawa Rempah, karena akan menjelaskan atau mendiskusikan mengenai rute-rute Jawa Rempah itu sendiri. Kalau kelompok dua akan membahas mengenai jalur sutra, sama seperti tugas kelompok satu mendiskusikan mengenai jalur atau rute-rute yang dilewati melalui jalur sutra. Lalu kelompok tiga sendiri akan membahas mengenai komoditas utama perdagangan. Kalau kelompok 4 mengenai dampak perdagangan itu sendiri, baik dampak dari budaya, sosial, ekonomi, politik itu sendiri. Sampai sini ada yang ingin dipertanyakan? Paham tugas diskusinya? Baik, itu akan memberi waktu 3 menit, cukup? 5. Kalau HP-nya cuma digunakan satu ya, karena setiap anggota kelompok harus berperan penting dalam diskusi. Jika ada yang ingin ditanyakan, angkat tangan. Bentar. Dampak perdagangan, dampak budaya, ekonomi, politik, wilayah-wilayah yang terlibat dari perdagangan sendiri, seperti misalnya Maluku, apa dampak dari perdagangan Rempah maupun sudah ada tugas kelompok mengenai rute jalur sutra itu sendiri. Kita asal-usul jalur sutra, apa-apa yang berperan penting dan sebagainya. Paham? Oke, kelompok 3 dan 1 ada yang ditanyakan? Ya. Oke, ini kelompok berapa? Oke, kelompok 3 ditanyakan apa? Hah? Ya, komoditas yang diperdagangkan misal melalui jalur apa yang diperdagangkan misalnya cengkeh, pala kan. Dari sini nanti rempah-rempah ini berasal dari mana? Misalnya pala sendiri, cengkeh sendiri kita tahu berasal dari Maluku dan sebagainya. Mungkin bisa 3, 5 rempah lagi. Oke, tolong diskusi ya. Diskusi ada siapa? 1, HP 1. Setiap anggota berperan penting dalam diskusi. Bisa dijelaskan dan membedakan apa. Oke. Ya, itu punya. Ya, negara-negara yang melewati pokoknya satu HP. Diskusi ya. Pertanyaan lagi, paham ya? Jika ada kesulitan bisa ditanya ibu atau teman sekolahnya. Ada kesulitan?
Langka, ada di kemarin sudah kelompok 3. Ya benar kalau misalnya mana sebenarnya aku di tempat siapa ya? Sudah kelompok 1. Sudah kelompok 1. Kelompok 3 sudah. Sebutkan aja asalnya dari mana, rempah-rempahnya apa, jalur sutra apa yang diperdagangkan, jalur rempah apa yang diperdagangkan, dan sebagainya. Sudah? Sudah? Iya, nah itu. Oke, sudah ya, waktunya habis. Sudah? Udah. Tolong perhatiannya. Hadap ke depannya anak-anak, udah waktunya habis. Sudah habis? Sudah. Oke, perwakilan dari kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya. Mungkin kelompok 1. Oke, habis. Tolong disimak ya teman-teman anak-anak. Kami mau bahas Anak-anak dulu. Tolong perhatiannya. Tolong dihargai temannya yang di depan. Gak boleh ketawa. ini. Oke, berikut. Oke, jalur jadi kan pas jalur 4 itu nomor 1. Nah, jalur 4 itu merupakan rute nenek moyang Nusantara dalam mencari rempah-rempah antar pulau, suku bangsa, dan akan membawa rempah-rempah sebagai nilai membangun persahabatan dari bentuk masing-masing budaya dan informasi kesejahteraan. Biasanya transportasi ini kan tentu aja kapal kan yang dalam laut, nama-nama itu. Terus jalur yang dilewati itu dari Makassar, Malaka, India sampai Madagaskar, juga Afrika sampai ke wilayah Eropa. Jadi perdagangan biasanya itu pala, cengkeh, sama merica, terasi dan lain-lain. Oke, berikut kalian untuk kelompok. Nanti waktu mulai kita habis kelas selesai, mungkin minggu depan kelompok yang belum mempresentasikan hasil diskusinya, ingat minggu depan ya. Jadi ya Bu. Mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Fitriani pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.